Oke, balik lagi di Bicara, bincang-bincang cara kita. Masih bareng gua Rian. Kali ini Bimedia kedatangan istilahnya kawan lama lah di bidang industri kreatif gitu. Istilahnya ekonomi kreatif lah gitu. Langsung aja gue kenalin Bang Jotom. Nama panggungnya Bang Jotom ya? Jotom, JT, banyak yang manggil kalau nggak JT, Jotom. Nah, gitu bro. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kebetulan karena kita udah sesuai protokol, udah swab dan segala macem, kita lepas masker aja kali ya Bang ya. Izin dilepas karena ini di sini protokol kesehatannya keren. Tadi gua masuk aja dicolok-colok ya kan, wah gila di sini luar biasa nih. Lo kalau mau sambil ngerokok juga nggak apa-apa Bang, santai aja, kita ngobrol santai. Kita kan ngobrol santai aja. Gue menarik banget nih Bang, di saat-saat kayak begini kan event lagi mati nih Bang, istilahnya pakai mati suri lah gitu. Nah menurut Abang gimana nih Bang, kira-kira bagian-bagian event mana yang masih bisa digerakin Bang? Kalau bagian event mana yang bisa digerakin, yang memang karena sekarang juga mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi karena kondisi COVID ini yang memang harus work from home, orang banyak yang harus jaga jarak, harus di rumah, akhirnya mengikuti perkembangan zaman kan semuanya jadi teknologi nih. Harusnya memang sebenarnya teknologi itu udah jalan gitu, harusnya dari kemarin memang udah jalan dan kita ini karena pandemik ini dipaksain sih gitu. Jadi mungkin pola-pola individu atau pola-pola work from home itu sebenarnya baru bisa dilakuin tuh sebenarnya 2 atau 3 tahun lagi gitu kan di Indonesia diterapinnya. Tapi akhirnya karena pandemik ini ya emang kita akhirnya harus belajar buat menerima dan harus scale up ya gitu, harus mau untuk nyobain lagi yang baru gitu kan. Dan akhirnya ya teman-teman yang bertahan di industri kreatif, di teman-teman di dunia event ini yang mereka mau scale up gitu loh. Mereka mau migrasi dari yang tadinya offline jadi online. Dari kalau sekarang ada istilahnya online, virtual event lah, online event, hybrid, webinar event gitu. Jadi ya akhirnya yang bertahan adalah yang teman-teman yang di situ. Meskipun kalau event online atau event virtual akhirnya tidak bisa mengakomodir kayak zaman kemarin gitu. Kalau kemarin kan ya beda lah ya. Kalau event offline itu kalau bahasa gue tuh gini, triggernya lebih dapat nih, gitu hype-nya kan? ya, Engagement-nya lebih dapat nih, euforia lebih dapat gitu kan, engagement brandnya pun ke audiens tuh langsung experience kan gitu. Nah kalau sekarang ya enggak, kita by online otomatis juga kita nggak tahu ketika kita MC atau pembawa ngomong kayak gini, mereka lagi tidur, mereka lagi apa, kita nggak tahu, mereka boring apa bete apa dengan acaranya kita nggak tahu gitu loh, kita lempeng aja jalan. Tapi kalau offline kan beda bro, begitu kita lihat mimik mukanya, wah kayaknya nih si bapak udah nggak seneng nih bercandaannya gitu kan, udah deh kita info gitu ke MC, udah pindah tempat, pindah meja gitu kan. Nah itu kita tahu, jadi akhirnya konsep yang kita buat ini kita jadi tahu gitu loh, goals-nya atau needs-nya ini dapat nggak sih gitu loh, itu tuh trigger-nya lebih dapat, engagement-nya lebih dapat ketika offline, ketika online enggak. Jadi memang kalau ngomongin ya, tapi kita memang harus belajar gitu, kita harus belajar untuk beradaptasi dengan kondisi sekarang gitu kan, karena kalau nggak gitu juga kita nggak bakalan bisa bertahan bro gitu loh, itu sih. Iya, sebelum lanjut kita ngobrol lebih banyak tentang virtual online, online gitu, konser virtual atau semacamnya gitu. Kita sempat ngobrol di luar kan tadi Bang, banyak tentang show director, show management. Nah kebetulan Abang di dua-duanya ya Bang jatuhnya. Abang bisa jelasin nggak penonton Bimedia ini apa sih gitu, show director dan show management itu perbedaannya atau sama aja sebenarnya? Jadi gini, di dalam industri kreatif event itu ada bisnis event organizer. Event organizer itu di bawahnya di trend event hari ini tuh ada istilahnya bisnis baru loh yang mungkin nggak semua orang tahu ya, gitu. Makanya gue sharing dikit, ada namanya show management gitu. Mungkin kalau di dunia event, teman-teman di dunia event udah pada tahu lah show management, tapi ini kan kalau yang belum tahu ada namanya show management. Jadi show management ini kita ini tugasnya adalah untuk merunningkan atau menjalankan stage atau panggung yang ada di dalam sebuah acara, dalam sebuah event. Biasanya kalau dalam event itu kan
banyak ya activity-nya. Nggak cuma kalau teman-teman misalnya pernah ke PRJ gitu kan, itu di situ ada pameran, ada banyak booth gitu kan. Tapi kan ada panggungnya, ada stage utamanya nih, yang datengin banyak artis gitu kan. Ada Wali, ada BIP, Slang gitu, artis-artis kan semua ada di situ kan. Nah siapa nih yang ngeraningin si stage ini, si panggung ini? Terus siapa nih yang mainin lightingnya, konsep LED-nya sampai jadi keren nih konser gitu kan? Siapa gitu kan? Itulah yang disebut dengan show management gitu. Nah, show management inilah yang utilize, yang mengemas bagaimana caranya jalannya sebuah show di stage, di panggung itu jadi lebih menarik, bro. Jadi lebih keren gitu loh. Meskipun kalau kita ngomongin di dunia praktisi ya, karena tren show management itu sebenarnya baru ada di Indonesia tahun 2012-2013 yang mulai naik nih gitu istilah show management. Karena kalau kita berkaca di akademisi, di ilmu secara akademik ya gitu, itu nggak ada show management itu. Adanya adalah stage management. Ya, stage management itu ada, dan biasanya stage management itu dipakai untuk teman-teman yang belajar theatrical gitu kan, teater, terus kemudian sinematografi. Berarti itu nggak ada di broadcasting, Bang? Sebenarnya ada di teater ya? Kalau di broadcast itu karena gue kebetulan adalah kuliahnya jurusan broadcast ya. Kita itu ada namanya teknik penyutradaraan, ada teknik kamera, ada gitu kan. Terus teknik lighting apa segala macam itu kita belajar gitu. Terus kita juga bikin program TV, non drama, apa segala macam itu kita belajar gitu loh. Tapi tidak ada istilah stage management gitu loh. Adanya ya tentang bagaimana mengemas sebuah siaran program TV itu menjadi lebih menarik kan gitu yang kita pelajarin kan gitu kan, technical yang kita pelajarin gitu. Tapi kalau di dunia event, di off air nyebutnya, kalau TV kan on air, ini off air, itu lebih ke stage-nya gitu loh. Kita cuma mikirin stage-nya gitu loh. Kita nggak mikirin bagaimana caranya ngebuang gambarnya itu ke platform. Nah, kalau sekarang kita mikirin nih gitu kan. Gimana caranya kita nggak cuma pikirin panggung off air-nya doang, tapi kita juga harus mikirin platformnya. Kita ngebuang streamingnya, kalau bahasa sekarang kan live streaming gitu, atau online-nya mau gimana gitu kan. Itu yang harus dipelajarin. Jadi balik lagi ke tadi bahwa show management itu sebenarnya bahasa di Indonesia aja gitu. Kalau di kurikulum atau di akademis itu sebenarnya stage management. Dan kita ini berkaca atau berkiblat itu ada di 2 negara besar gitu, Australia sama Amerika gitu yang membawa tren itu gitu loh. Nah, tapi kalau gue ditanya definisinya show management sendiri apa? Kalau gue tuh mendefinisikan show management sendiri karena tidak ada di akademik ya. Itu adalah sebuah sistem show dalam sebuah event gitu. Jadi ada manpower, di mana di situ ada show director, ada stage manager, ada talent coordinator, ada MC crew atau showcom segala macam. Terus yang posisinya itu diplotting di beberapa tempat, di FOH atau master control, front of home, kemudian di stage, ada di side left dan right gitu kan, di kanan kirinya panggung, sama di backstage gitu. Kita yang controlling nih semua dan ngerunningin gimana caranya rundown atau timekeeper dari sebuah acara itu berjalan lebih baik gitu kan, lebih keren, lebih smooth gitu kan, lebih rapi gitu kan. Nah itu tuh manpower ini nih yang bertugas, atau orang-orang ini nih, PIC ini nih, person in charge ini yang bertugas gitu. Jadi berarti berbeda dengan show director, Bang ya? Show director lebih ke itu bagian peran dari ya? show management gitu. Jadi show director itu adalah jabatan atau posisi. Posisi. Iya gitu. Jadi show director ini yang leadernya, pemimpinnya si show management ini gitu. Jadi tugasnya ya kita masak gitu. Bahasanya kita chef nih, bahasanya kita koki, kita dikasih rundown, kasih bumbu nih, ada penari, ada MC, terus ada band, gitu kan, sama kayak kita masak nih, ada bawang putih, ada garam, ada gula, gimana caranya kita masak enak, ya sama, gimana caranya kita kasih rundown dengan berbagai macam activity dan performance itu, kita goreng, kita susun, biar lebih menarik, ya kan, wah orang nonton tuning gitu. Nah itu yang disebut memorable. Pulang dia cerita, save di kepalanya kan. Wah keren banget tuh tadi opening Asian Game. Kayak gitu kan. Gimana tuh ya, gila ya bisa gabungin tari saman, habis itu langsung disambung sambungin tiba-tiba Pak Jokowi datang pakai motor gitu kan. Nah itu tuh siapa tuh yang ngemas susunan-susunan? Itu show director. Nah tugasnya dia itu gimana caranya mengemas susunan acara itu menjadi menarik. Jadi kalau ibaratnya cerita film, grafiknya naik bro. Gitu. Jadi
klimaksnya tuh dapet gitu kan, jangan sampai anti klimaks gitu. Kalau orang nonton acara udah keluar ngerokok, boring, wah, Iya. Berarti udah berarti itu nggak membosankan sukses. Ya, berarti itu show director tidak sukses untuk bisa bagaimana caranya orang itu tuning sama acaranya. Nah, tugas kita itu tuh ngejagain audiens ini stay, nonton tuh sama panggung. Surprising apa lagi ya? Abis gini mau apa lagi nih? Tahu-tahu dia nongol nih. Tahu-tahu dia. Nah, itu tuh bagaimana cara mengemas itu. Itulah butuhnya sebuah event itu harus ada show director dan show manajemen. Berarti gitu. penting Bang ya. Itu penting. Nah kalau abang tuh lebih nyamannya disebut apa? Show director atau show management? Kalau secara personal ya gue show director. Show director ya. Tapi kalau secara bisnis ya gue akan bilangnya ya memang show manajemen karena show manajemen itu kan bisnisnya gitu. Jadi bisnisnya ya show manajemen gitu loh. Tapi atau foundernya si show manajemen gitu kan, pendirinya show manajemen. Tapi yang bernama JT Pro gitu. Tapi kalau secara personal ya show director. Kayak gitu. Nah itu kan baru banget tuh Bang ya, show manajemen itu. Ini gue sambil ngopi ya. Minum Bang. Nah, show manajemen ini banyak yang belum tahu mungkin ya Bang ya, di luar sana penonton-penonton Bimedia gitu. Kebetulan kan program kita lebih ke musik, ke komedi gitu. Nah, mungkin bisa sharing ilmu gitu Bang. Sebenarnya ini dimulai dari kapan sih Bang? Show manajemen ini, industri show manajemen ini abang bentuk gitu. Kalau gitu. Kalau industrinya ini tuh sebenarnya udah dari tahun 2011 2010 lah ya. Oh, udah gitu. lama banget. Itu teman senior kita lah itu udah mulai gerak, udah mulai jalan gitu kan. Tapi kalau JT Pro-nya sendiri gue itu baru terbentuk April 2017. Jadi kurang lebih ini udah mau 3 tahun ya, 3 tahun lebih ya. Kita jalan udah mau 3 tahun lebih, besok ini berarti April udah 4 tahun. JT Pro-nya secara profesional dan secara branding kita 4 tahun gitu. Tapi kalau secara legalitas kita baru tahun lalu gitu. Jadi kita bisa declare bahwa kita mungkin nggak tahu satu-satunya atau salah satunya di Indonesia yang punya badan hukum. Kita punya legalitas, kita punya PT gitu kan, yang resmi gitu kan di Indonesia gitu. Karena banyak teman-teman show management yang lain itu just profesional hire aja gitu. Jadi hanya sebagai seorang profesional yang di-hire secara personal atau tim untuk menjalankan acara gitu kan. Tapi kalau kita resmi gitu, kita punya badan hukum, kita punya PT segala macam. Jadi kekuatan dan trust klien ke kita itu jadi lebih kuat lah ya. Nah, mereka lebih percaya diri buat kasih DP ya kan, buat kontrak kita. Kenapa? Karena kita jelas gitu kan, punya legalitas gitu. Jadi kalau ngomongin tadi ini sudah berapa lama ya, trennya sebenarnya udah lama, udah lama gitu loh. Cuma kalau kita dari sisi JT Pro sendiri itu baru besok ini baru mau 4 tahun. Iya, karena pengalaman gue kan di event itu biasanya gue di-hire kan, perorangan. Nah, ini ternyata dibuatin sistem satu tim. Iya. Yang gue biasanya tahu tuh IO kan. Nah, ini jatuhnya hampir setara sama IO. Hampir partneran jatuhnya. Apa gimana? Iya, jatuh sebenarnya kita tuh subkonnya IO. Jadi kita di bawahnya IO. Tapi memang ada beberapa partner kita yang memposisikan kita sejajar gitu kan. Jadi tetaplah PT-nya atau brand-nya pakai brand-nya mereka gitu kan di set klien, tapi pada saat eksekusi dan pelaksanaannya kita yang jalanin. Jadi kita di dalamnya IO lah. Kayak gitu. Jadi di hire tuh satu tim tuh Bang ya. Satu tim, bendera IO. Bendera IO, tapi eksekutornya kita semua gitu. Jadi satu tim plus kadang-kadang juga alat-alatnya pun dari kita gitu loh. Jadi kayak sound system, lighting system, terus streaming system itu kadang-kadang udah satu paket aja lah gitu kan. Si klien udah nggak perlu repot gitu kan, nggak perlu bingung-bingung. IO pun juga dia bisa ngerjain perintilan yang lain jadinya kan. Karena kan dalam satu event tuh kan banyak banget tuh perintilannya kan. Yang ngurusin permit lah, perizinan lah, security lah, promotion lah. Belum gimmick-gimmick merchandise-nya, logistiknya apa segala macam banyak ya kan gitu kan. Gitu. Jadi untuk yang stage-nya ini sama sistem yang ada di panggungnya ini mereka udahlah serahin lah semua ke show manajemen. Kadang-kadang gitu. Jadi karena kita yang tahu nih kebutuhan LED-nya berapa, source-nya apa aja yang harus disewa, lighting-nya yang disewa apa aja. Terus sound butuhnya berapa, channel listnya berapa, sesuai sama Raiders artis apa enggak. Itu tuh kadang-kadang yang tahu kita. Iya kan, kadang IO udah yang wah gue nggak ngerti juga, udahlah lepas tangan lah ya. Gitu kan yang ngurusin gitu kan.
Yang penting gue budgetnya segini. Biasanya gitu. Jadi karena udah ada budgetnya, jadi mereka tinggal ngasih tahu budgetnya berapa. Ya udah kita yang langsung gerak gitu. Kita yang langsung regroup sama tim, bagi tugas gitu kan. Siapa yang ngurusin LED, siapa yang ngurusin sound, siapa yang ngurusin lighting gitu kan. Termasuk rundown gitu. Siapa yang ngurusin susunan acaranya, ngemas segala macam gitu kan. Semuanya dipimpin sama show director. Nah, ngomong-ngomong show director nih Bang. Kira-kira show director teman-teman di rumah ini yang mau banyak belajar tentang show director atau berkecimpung di event gitu. Itu bagaimana sih Bang jadi show director yang baik gitu istilahnya? Kan pasti kan merangkap dulu kan di event dari megang ini biar tahu semua akhirnya jadi show director kan gitu. Nah itu gimana menurut Abang tipsnya nih sebelum kita masuk ngobrolin virtual nih Bang? Tipsnya itu sebenarnya kalau mau jadi show director, kalau lu mau lengkap ya gitu kan. Karena kan kalau kayak gue tuh pertama belajarnya broadcast gitu kalau mau benar. Itu dasarnya tuh Bang ya? Dasarnya. Kenapa? Karena kalau gue pernah bikin quote unquote ya. Lebih penting mana? Experience atau teori? Gitu kan? Pengalaman atau akademik? Gitu kan? Praktek atau teori. Kebanyakan orang kalau di survei kayak gitu tuh pasti akan bilang yang penting pengalaman. Iya, yang penting experience praktek, ya. Iya kan? Gitu. Padahal buat gue itu salah. Lo harus tahu teorinya, lo harus tahu knowledge-nya, gitu. Contoh nih misalnya, lo ikut di komunitas motor misalnya, ya kan? Di situ lo belajar ngoprek motor kan. Nah, oke. Terus setelah itu lo tahu nih, kalau motor mogok itu pasti karena pengalaman lo, itu pasti masalahnya ada di busi nih, ya kan? Wah ini pasti businya nih kena banjir, mogok nih. Buka busi, bersihin, colokin busi. Starter nyala, ya kan? Pengalamannya begitu kan? Itu berdasarkan pengalaman. Nah, begitu kejadian yang kedua, lo masuk banjir lagi, lo buka businya, lo bersihin, kok nggak nyala ya? Problemnya berbeda nih. Kenapa nih kok bisa nggak nyala? Padahal biasanya atau berdasarkan pengalamannya itu tuh nyala. Nah, karena lo cuma mengandalkan pengalaman. Tapi kalau lo tahu teorinya, lo tahu knowledge-nya, lo tahu akademisinya, yang namanya mesin, ketika itu mogok, itu masalahnya banyak. Bisa jadi pas businya lu cabut, dicoba lagi ternyata masih mati. Buka karburatornya, ya kan? Dicek karbunya, masih juga kan? Akinya kali, ya kan? Pengapiannya juga enggak. Terakhir baru, oh ternyata nggak punya bensin, ya kan? Ya kan bensinnya. Lo bisa merangkai jadi satu skema itu dari mana? STM kan? Sekolah teknik mesin. Ya, kalau lo sekolah jurusan teknik mesin, lo akan tahu teori nulisnya itu. Iya kan? Analoginya seperti itu. Sama gitu. Ketika kayak di dunia event pun gitu. Ketika lo tahu basic knowledge-nya, lo tahu teorinya, otomatis ketika lo menghadapi sebuah masalah di lapangan, kendala di lapangan, lo tahu solusinya apa. Karena apa? Secara mindset, knowledge lo udah lengkap. Nah, jadi yang pertama adalah kuliahnya harus sesuai jurusan. Ya kan? Berarti nggak bisa nih otodidak nih Bang? Sebenarnya otodidak bisa selama lo menggali potensi diri lo. Artinya apa? Banyakan kayak gini sharing session, banyakan belajar dari senior, tapi yang memang benar-benar juga secara teorinya benar, ya kan? Bukan karena kebiasaan atau pengalaman. Jadi contoh nih misalnya gini, ketika lo kalau di event ya misalnya, gue tuh detail banget orangnya, nanya nih misalnya, ini lo pakai genset nggak? Gitu. Pakai Bang, berapa kVA? 60 kVA Bang. Lo switchingnya gimana? LED ikut siapa? Oh detail banget. Kan? Lightingnya ikut siapa? LED berapa watt totalnya? Lighting berapa watt totalnya? Sound berapa watt totalnya? Terus banyak juga teman-teman di dunia event itu IO misalnya yang nggak ngerti electrical gitu loh, dan harusnya itu belajar di situ juga, belajar sistem juga. Event tuh bukan cuma ngomongin multiplex sama production, ya kan? Gitu. Kebanyakan project officer atau PO yang gue temuin di lapangan di dunia event itu, mereka cuma tahunya multiplex, cutting, finishing, cat duko, ya kan? Production gitu. Tapi sistem nggak ngerti. Begitu ngomong LED, multimedia, ngomongin lighting, apa itu parlet, fungsinya buat apa, wash light itu apa, spotlight itu apa, beam moving itu apa, itu nggak ngerti gitu Don. Kenapa gue ngorder minta 5, minta 6, butuhnya itu seperti apa, pecahan LED-nya seperti apa, dan sound segala macam, harusnya tahu sampai electrical. Kenapa harus dipisah misalnya? Terus apa bedanya arus sama daya, ya kan gitu. Kenapa kok
begitu laptop nih udah dipisah nih, soundnya dipisah sama multimedia nih, sama LED-nya udah dipisah nih gensetnya. Tapi pas dicolok HDMI kok hemming, ada suara kayak gitu tuh. Kenapa tuh? Oh ternyata ada pengantar arus. KVA pasenya beda, yang satu 2 pas, yang satu 3 pas. Nah itu tuh arus dan daya, voltase sama watt. Itu knowledge gitu. Nanti ntar detailnya tuh banyak lah. Nanti kita bisa. Itu berapa SKS tuh? Wah itu bisa panjang. Nah untuk bisa dapetin itu sekolah bro. Oh sekolah. Berarti penting nih akademik ya? Penting. Akademik itu penting. Kedua adalah yaitu untuk bisa mempraktekkan teori lo itu bukan cuma sekedar teori. Lo harus experience. Lo harus punya pengalaman. Ya jalurnya yang benar adalah setelah lo lulus kalau lo mau ada diterjun di dunia event. Coba untuk jadi project officer dulu. Project officer ya. Menguasai, kalau di broadcast itu nyebutnya produser, kalau di event itu nyebutnya project officer atau ketua panitia kalau di bahasanya Karang Taruna gitu ya, untuk bisa mempelajari semua scoop dan menjadi seorang leader di situ. Mengambil keputusan, decisionnya seperti apa, ketika ada kendala itu solusinya bagaimana. Nah itu pertama. Karena dari situ lo akan belajar tentang production system. Bukan cuma production aja, tapi sistemnya juga gitu kan. Bagaimana struktur, bagaimana pola kerja, komunikasi, handling klien, responsibility, itu lo akan belajar banyak di situ. Oke, setelah itu kedua experience, akademik, experience. Ada lagi Bang? Nah, setelah jadi PO, kalau kita ngomong jenjang karir ya, untuk menuju ke show management ya. Dari PO lo akan ngerti semua tentang technical production, lo pindah mencoba untuk menjadi creative planner. Bagaimana caranya belajar bikin konsep, bikin konsep sebuah acara. Nah, gimana caranya? Nah, itu harus butuh passion. Nah, passionnya itu bisa digali. Caranya apa? Banyakin referensi, banyakin nonton, banyakin ngeliat. Sekarang ada YouTube, ya kan? Kita bisa lihat konser dari luar, banyakin referensi, acara-acara orang, nonton segala macam. Dari situ akan menggali passion kita untuk membuat sebuah konsep. Akhirnya ketika kita dituangkan brief, terus kita harus bikin tulisan atau konsep itu, kita jadi punya ide-ide yang lebih luas. Karena kita referensinya banyak. Gitu. Nah, belajar untuk jadi kreatif. Nah, ketika lu udah jadi PO, lu ngerti sistem dan production dan jadi creative planner, disitulah lu akan lengkap untuk menjadi seorang show director. Karena lu akan sudah tahu bahwa untuk meraningkan acara ini, kebutuhan item production lu seperti apa. Untuk meraningkan sebuah acara ini, kreatif konsepnya yang akan lu kembangin dari kreatif director ini seperti apa. Dari IO yang dikasih ke lu ini, lu akan ngembanginnya, ngejahitnya itu seperti apa, itu lu akan tahu. Jadi steppingnya itu, kuliahnya harus sesuai jurusannya, terus kedua experience-nya itu tadi, lu jadi production dulu, kemudian lu jadi kreatif, baru setelah itu lu jadi show director. Dan lengkap lu jadinya. Dan mungkin kalau nggak kuliah juga bisa ikut seminar-seminar kali Bang ya, itu tentang penting. Makanya tadi teori kan, knowledge teorinya. itu penting. Jadi kalaupun lu misalnya nggak bisa kuliah gitu atau sudah umurnya juga udah nggak gue capek, tapi banyakin knowledge, banyakin sharing session, banyakin seminar-seminar cepat ya kan, ketemu senior-senior yang memang dia expert gitu kan, nanya detail, ketemu soundman yang memang jago, tanya tentang technical sound tuh kayak gimana, ketemu lighting man yang jago, lighting designer yang jago, tanya spek lighting itu seperti apa. Ketemu orang multimedia yang sudah senior, yang expert segala macam, curi ilmunya. Jadi teori lu tuh lengkap, men. Kuat ya. Karena ketika lu ngadepin sebuah kendala di lapangan, lu akan jadi problem solver. Gue pernah bikin quote unquote bahwa seorang show director itu harus menjadi seorang problem solver, bukan troublemaker, bukan biang masalah. Karena kebanyakan di industri hari ini, karena dulunya gue juga IO, dulunya juga gue orang kreatif, gue pernah hire SM, gue pernah hire show management sama show director. Dia malah marah-marah, gue yang hire dia malah marah-marah. Ini gimana sih alatnya kok panik bisa? Ya? Dia malah panik gitu. Nah, lu tuh harus bisa solusiin karena lu adalah leadernya di sini kan. Harusnya kayak gitu. Jadi lu problem solver dong. Ketika ada kendala, plan B lu apa? Plan C lu apa? Lu harus ngapain? Sama kayak tadi gue bilang koki kan. Ketika lu masak, wah kurang asin nih, ya kan? Solusi lu apa? Tambahin gula atau beli tambahin gula atau tambahin yang lain yang biar manis kan gitu kan? Itu kan plan B, plan C. Solusinya apa gitu? Sama ketika lu jadi pilot, ketika ada di depan ada awan gelap nih, nah gimana caranya gue menghindar nih? Gue mau ambil kanan, gue mau ambil kiri, apa gue naik ke atas? Nah itu kan plan A, plan B, plan C, gitu. Nah itu yang harus dimiliki oleh seorang show director. Sama ketika di acara, gue sering bro merubah rundown. Di tengah jalan acara nih gue lihat, wah di ballroom nih, di hotel nih acara perusahaan, gathering biasanya.
Udah boring nih, suasananya udah boring. Udah mulai satu-satu ngerokok keluar, provokator kan, satu keluar ditanya, Iya, ikut semua. Ikut ngerokok. Sepi kan panggungnya. Nah, disitulah lu harus punya plan B untuk bisa, wah ini nggak bisa nih diterusin. Kalau diterusin selesai nih, setengahnya hilang. Ngapain? Langsung tanya klien, Bu saya rubah ya rundownnya. Gimana mas? Saya masukin band, satu lagu, mereka masuk, kita door prize. Wih, iya, gitu itu kan? pasti ya. Dirubah langsung. Nah, supaya masuk lagi kan orang, hajar lagi jualan. Nah, kayak gitu tuh. Jadi itu tuh yang harus dilakuin show director tuh kayak gitu. Nggak bisa dia baca rundown pakem aja diterusin rundown ya habis gini ini ya begitu kosong ya acara lo nggak menarik. Lalu gimana caranya IO sudah bikin acara dikasih ke show director justru dibikin jauh lebih menarik. Konsep yang udah menang pitching 70% dikasih ke show director harus jadi 90%. Bukan konsep udah menang lelang, menang pitching 70%, dikasih Sodi jadi 50% malahan. Gitu kan, KPI-nya nggak jalan, achieve-nya nggak jalan, goals-nya nggak jalan, needs-nya nggak jalan. Berarti masalahnya ada di mana? Gitu loh, bro. Jadi itu yang harus dilakukan sama show director. Jadi jenjang karirnya itu yang harus dilakuin. Gitu. Supaya lu lengkap. Supaya jadi show director yang lengkap gitu loh. Production ngerti, jadi nggak cuma ngomel-ngomel doang. Kenapa itu kok LED-nya blank gitu? Kenapa kok storing sound-nya? Kenapa kok hemming? Nggak cuma gitu, tapi tahu begitu gini. Itu EQ-nya dimatiin belum? Nah, itu hype-nya kekencengan. Gini, soundman lama-lama ngelihat, nih orang kok ngerti ya, gitu. Akhirnya nggak berani macam-macam, nggak berani bohong karena lu ngerti, ya kan, gitu kan. Ketika ini, kok blank nih LED-nya? Itu di belakang panel lu tuh ada nggak kekunci tuh. Ini ada gini ya, kita tahu gitu loh. Jadi vendor atau mitra nggak bisa bohong, iya kan gitu loh. Iya itu karena gini ada suara tetetak, itu sinyal HP mas. Ada namanya stabilizer bro, ada namanya ini. Soundman nggak bisa bohong, iya kan? Karena dulu gue itu karir kalau kita ngomong cerita sebelum ya, sebelum gue bikin CT, gue tuh pernah kerja di label, di salah satu label band rock besar di Indonesia. Kebetulan gue promotion di sana. Terus artis gue itu lagi cek sound. Itu tuh gitarisnya suka taruh di cabin sound. Semua gitu, handphone. Nggak ada tuh frekuensi sinyal tatak gitu nggak ada. Itulah kenapa terus event corporate ada. Itu kan berarti knowledge-nya sih soundman, pengetahuannya soundman tentang bagaimana caranya bisa ngebalance audio yang benar gitu loh sehingga bisa radiasinya hilang apa segala macam gitu kan, ngejammingnya tuh gimana itu ada tekniknya semua. Itu tadi gue bilang knowledge itu namanya, gue bilang tadi pengetahuan itu penting gitu loh, nggak bisa yang namanya cuma pengalaman nggak bisa gitu. Jadi itu yang harus dipelajarin bang. Mungkin nanti buat people yang mau tahu lebih banyak itu bisa ikut webinar, seminar segala macam tentang event ya bang. Dan kebetulan juga abang juga speaker juga. Oke, people, buat tahu lebih banyak nanti tentang event nih, bisa nonton webinar atau seminar dari abang ya, Bang Jotom ya. Bisa ikutin sosial media sosial media abang? Bisa ikutin di IG-nya CT itu CT _ _pro_jakarta.show management sama YouTube channel kita juga ada CT Production Jakarta. Gue sih nungguin di media nih mau bikin seminar buat gue ya kan. Iya, jadi lu pantengin terus deh tuh sosial media kita berdua. Kita bikin collab ya. Kolaborasi tentang workshop show management, ya kan? Karena itu bisa lebih detail di situ. Oke, big people, jadi segitu aja untuk ngobrol-ngobrol bicara kita kali ini. Thank you, bro. Buat selebihnya nanti bisa ikutin seminar abang gitu. Oke, jadi thank you yang udah nonton.